Belalang merupakan salah satu jenis serangga yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat di daerah Blora, Jawa Tengah. Apalagi kalau sudah menginjak musim kemarau, para warga berbondong-bondong menuju hutan jati untuk berburu belalang. Jenis belalang yang dicari adalah belalang kayu yang berwarna coklat kekuningan. Belalang-belalang itu biasanya dimasak dengan digoreng atau dibumbu pedas. Para warga biasanya mencari belalang pada malam hari karena lebih mudah menangkap mereka saat sudah gelap. Mereka biasanya berangkat rombongan 3-5 orang. Bukan apa-apa, hutan jati di Blora sudah sangat terkenal akan keangkerannya. Makhluk yang menghuni area hutan kadang sering jahil. Mereka suka sekali membuat para warga tersesat di hutan. Salah satu orang yang sering mencari belalang di hutan adalah Zain. Pria berusia 20 tahun ini beralih dari petani padi ke pencari belalang tiap memasuki musim kemarau tiba. Lahan yang biasa dia tanami padi diubah menjadi tanaman jagung. Dia harus bekerja ekstra karena hasil dari panen jagung tidak sebanyak harga jual panen padi. Itulah alasannya kenapa tiap malam Zainal pergi mencari belalang ke hutan bersama rombongannya yang berisi 5 orang. Siang itu Zainal pulang ke rumah dengan membawa 2 ekor ikan bandeng yang cukup besar yang Zainal beli dari pasar. Kebetulan hasil jual belalang yang dia cari semalam dapat lumayan banyak. Dia ingin sesekali makan enak bareng keluarganya. Setelah bandeng digoreng, sayur nangka dan nasi hangatnya matang, Zainal dan keluarganya pun menyantap masakan spesial yang dihidangkan istrinya. "Enak pak bandengnya, dagingnya tebal," ucap Birin, anak Zainal satu-satunya yang masih berumur 8 tahun. "Iya, habiskan nak, biar kamu sehat dan tambah pintar," balas Zainal. Hidayah, istri Zainal, hanya tersenyum melihat Birin sangat lahap makannya siang itu. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Zainal pun pamit kepada istrinya untuk berangkat ke hutan mencari belalang. Seperti biasanya, Zainal terlebih dahulu menghampiri rumah Woto, tetangga yang biasanya dia ajak mencari belalang. "Mas Woto sudah berangkat mas, tadi habis maghrib bareng Mas Sudi dan Rohim," ucap istrinya Woto. Memang biasanya mereka berangkat setelah selesai sholat maghrib, namun malam itu kebetulan Zainal ada undangan hajatan di tempat saudaranya di tetangga kampung. "Aku lagi gak enak badan Nal, aku gak nyari belalang dulu malam ini," ucap Giman saat Zainal menghampiri ke rumahnya. Akhirnya Zainal pun berangkat sendiri ke hutan menyusul teman-temannya. Sebenarnya Zainal di sini ingin pulang dan tidak jadi nyari belalang karena sudah ditinggal teman-temannya. Namun dia ingin besok bisa membelikan ikan bandeng lagi kesukaan anaknya. Dengan bantuan sinar dari senter jedulnya, Zainal dengan lincah menangkap belalang dari satu dahan ke dahan lainnya. Tidak terasa sudah setengah kantong dia kumpulkan. Zainal baru sadar kalau dia sudah memasuki ke dalam hutan yang cukup jauh. Dia juga tidak menemukan tanda-tanda keberadaan teman-temannya. Zainal merasa malam itu terasa sangat sunyi, tidak seperti malam-malam biasanya. Suara serangga malam pun tidak terdengar. "Ini di mana ya? Kayaknya aku belum pernah sampai sini," batin Zainal yang merasa kurang mengenal bagian hutan itu. Zainal pun memutuskan untuk kembali pulang. Perasaan dia tidak enak saat dia melihat ke atas puncak bukit hutan jati itu. Dia melihat sesosok bayangan hitam sedang berdiri di atas pohon. Dia pun segera berjalan dengan hati-hati menuruni bukit batu koral yang cukup tajam. Dia pun berhenti untuk beristirahat sambil meminum air putih di botol plastik bekas Coca-Cola yang dibawakan istrinya tadi. Dia masih memikirkan kira-kira sosok hitam apakah tadi yang dia lihat. Dia merasa aneh
Sudah 1 jam dia berjalan, namun belum dia temukan jalan pulang yang dia kenali. Biasanya dari bukit terlihat lampu-lampu dari perkampungannya, namun sama sekali tidak terlihat apapun malam itu. Saat dia sedang istirahat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara auman yang mirip suara harimau. Pikirannya sudah kalut, dia tahu di hutan itu sudah tidak ada jenis macan apapun. Yang dia takutkan adalah jika suara itu adalah suara makhluk halus penghuni hutan itu. Zainal pun memutuskan untuk kembali meneruskan perjalanan, tapi bukannya semakin dekat dengan kampung, dia malah menemukan sebuah aliran sungai kecil di depannya. Dia merasa di sekitar desanya tidak ada sungai kecil ini. Mungkin ini sungai kecil yang menuju kali besar di samping desaku, batin Zainal. Dia pun berjalan mengikuti aliran sungai itu. Setelah 30 menit, terlihat di depan ada sebuah cahaya api merah. Itu adalah cahaya api dari obor bambu di depan sebuah gubuk. Zainal pun segera menghampiri gubuk itu. Dia berharap ada orang yang bisa dia tanya arah jalan menuju desanya. "Assalamualaikum, kula nuwun," panggil Zainal sambil mengetuk pintu. Terdengar suara langkah kaki menuju pintu tempat Zainal berdiri. Keluarlah seorang laki-laki tua dari gubuk itu bernama Mbah Sakur. Mbah Sakur pun mempersilahkan Zainal untuk segera masuk. Sebelum menutup pintu, Mbah Sakur melihat menerawang jauh di gelapnya malam. Dia bilang melihat sesosok genderuwo dari kejauhan. Dia pun menanyakan hal itu kepada Zainal, kenapa bisa sampai di sini. Mbah Sakur menyuruh Zainal untuk meneruskan perjalanannya setelah matahari muncul karena terlalu berbahaya jika Zainal memaksa untuk pulang malam itu. Tapi Zainal meminta untuk ditunjukkan saja jalur arah ke desanya karena dia takut istri dan anaknya khawatir dia belum pulang. "Ya udah, kalau kamu memaksa, tapi sebaiknya kamu istirahat dulu sebentar. Ini minum kopi dulu," ucap Mbah Sakur sambil menuangkan kopi panas buat Zainal. "Pahit banget, kok beda Mbah dengan kopi biasanya?" tanya Zainal. Yang diberikan Mbah Sakur ini kopinya beda. Minuman ini berasal dari biji pohon trembesi yang dijemur dan disangrai, lalu diolah selayaknya membuat bubuk kopi. "Kamu seharusnya jangan sampai masuk hutan terlalu jauh. Makhluk yang mengikutimu itu sangat berbahaya," ucap Mbah Sakur. Mbah Sakur bilang kalau genderuwo itu mengikuti Zainal karena hari ini hari weton kelahirannya. Sampai di sini Zainal pun heran kenapa Mbah Sakur sampai bisa tahu weton kelahirannya. "Itu tidak penting. Saya tahu wetonmu dari mana. Yang penting, kalau kamu mau nekat melanjutkan pulang malam ini, jangan pernah putus berdoa dan minta pertolongan Tuhanmu," ucap Mbah Sakur. "Iya baik Mbah. Kalau begitu saya pamit buat meneruskan perjalanan," jawab Zainal. Sebelum itu Mbah Sakur memberikan sebuah kantong kecil yang berisi biji jagung kering. "Ini simpanlah dan tanam di halaman rumah setelah kamu sampai rumahmu," ucap Mbah Sakur. Zainal pun segera melanjutkan perjalanannya. Dia kembali berjalan menyusuri sungai kecil itu seperti petunjuk dari Mbah Sakur. Namun saat dia menengok ke belakang, api dari obor bambu di depan rumah Mbah Sakur sudah mati. Setelah 30 menit berjalan, dia pun sampai pada persimpangan sungai. Mbah Sakur berpesan untuk ambil cabang sungai yang ke kiri. Namun saat baru beberapa langkah tiba, terdengar suara menggeram. Saat Zainal menengok ke atas, di sana ada sesosok genderuwo dengan tubuh besar berbulu hitam dengan mata merah dan bertaring. Sontak Zainal pun langsung berlari tunggang langgang menembus rumput alang yang tinggi
dan beberapa ranting pohon yang sangat tajam hingga membuat kulitnya lecet tergores. Saat dia menoleh ke belakang, genderuwo itu masih mengejarnya. Dia melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Zainal sudah sangat kelelahan, dia hampir kehabisan nafas, langkahnya pun mulai melambat. Hingga akhirnya sosok genderuwo itu melompat tepat di depannya. "Kamu akan aku jadikan santapanku. Aku sudah bosan makan jantung menjangan. Aku sudah lama tidak memakan jantung manusia," ucap sosok genderuwo yang langsung mencekik leher Zainal. Saat genderuwo itu mau merobek dada Zainal untuk mengambil jantungnya, tiba-tiba terdengar auman yang menggelegar. Auman yang sangat menggema itu seperti suara seekor harimau. Genderuwo yang tingginya 2 kali lipat tinggi Zainal itu pun melepaskan cekikannya ke leher Zainal dan terjatuh. Tiba-tiba seekor harimau belang yang sangat besar menerkam genderuwo itu dari belakang hingga terlempar cukup jauh. Harimau dengan mata biru menyala itu kembali berlari dan melompat menuju arah genderuwo. Beberapa cakar harimau berhakai dan merobek badan genderuwo. Akhirnya genderuwo itu pun menyerah dan kabur meninggalkan bercak darahnya di tanah. Lalu harimau belang itu datang menghampiri Zainal. Zainal pun sangat takut, dia hanya bisa diam meringkuk. "Kamu sudah aku peringatkan untuk segera pergi. Kenapa kamu malah semakin masuk ke dalam hutan ini, manusia bodoh?" Tiba-tiba harimau itu bisa berbicara. Suatu hal yang sangat membuat Zainal terkejut. "Cepat, kamu pulang manusia bodoh. Dan jangan pernah lagi masuk ke hutan ini terlalu dalam saat malam hari. Karena di malam hari, hutan ini menjadi tempat para makhluk jahat mencari makan," ucap sang harimau belang. "Baik tuan, baik, terima kasih," ucap Zainal yang langsung berlari pergi ke tempat. "Baik tuan, baik, terima kasih," ucap Zainal yang langsung berlari pergi dari tempat itu. Akhirnya Zainal pun memasuki area perkebunan jagung di saat matahari sudah mulai muncul. Saat sampai di rumah, sudah banyak tetangga berkerumun di rumahnya. Ada juga Mbah Kardi, seorang tetua di desanya yang ada di situ. Para warga pun bersyukur Zainal telah kembali pulang. Dari pengakuan istrinya, Zainal telah 3 hari tidak pulang. Pagi itu rencananya warga akan kembali melakukan pencarian ke hutan. Zainal pun heran karena menurutnya dia hanya pergi selama 1 malam. Dia pun menceritakan semua kejadian yang dia alami termasuk pertemuannya dengan Mbah Sakur. Di sini Mbah Kardi sebagai tetua desa pun bercerita kalau dulu buyutnya pernah bilang kalau desa kita sebelumnya tinggal di atas bukit. Namun suatu saat warga diganggu oleh para makhluk penjaga hutan karena ada dukun yang telah berani membunuh anak dari Raja Jin penunggu hutan tersebut. Akhirnya Mbah Sakur, seorang tetua dan sekaligus orang yang sudah membabat alas untuk ditinggali warga, meminta maaf dan membuat perjanjian yang intinya membuat warga itu pindah turun dan bermukim di tempat yang sekarang kampung mereka sekarang berada. Si dukun itu diminta oleh Raja Jin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan wujudnya dijadikan genderuwo. Dukun itu dikurung, tidak bisa melewati batas kerajaan gaib di sana, dan dikutuk selalu lapar akan jantung makhluk hidup. Sejak saat itu, para warga tidak ada yang berani masuk lebih jauh ke hutan ini walaupun di siang hari. Zainal pun menanam benih jagung yang diberikan Mbah Sakur. Jagung itu tumbuh tidak normal. Dalam 1 tangkai jagung bisa berbuah 5 hingga 10 buah. Padahal normalnya 1 tangkai jagung hanya berbuah 1 maksimal 2 buah saja. Halaman Zainal pun sangat rimbun penuh oleh tumbuhan jagung. Saat panen,
Zainal membagi-bagikan hasilnya ke warga sebagai bentuk rasa syukurnya. Dan cerita pun selesai.